Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yusuf Bahtiar Vlog. Gimana guys kabarnya? Semoga sehat selalu, diberkahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apaan tuh? Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya 13 hal suka duka menjadi kurir paket ekspedisi teman-teman. Yang pertama, paling pusing kalau kita menemukan alamat yang tidak jelas dan nomor handphonenya itu tidak terdaftar teman-teman. Nah, ini hal yang sangat tidak diinginkan semua kurir teman-teman, karena kalau kita menemukan alamat tidak jelas dan si nomor handphonenya itu tidak terdaftar, misalnya teman-teman WA, itu sangat-sangat pusing sekali teman-teman buat kita mengirimkan paket tersebut, karena kita ketahui bahwasanya kita semua sebagai kurir itu ingin gitu kan memaksimalkan setiap pengiriman paket teman-teman. Nah, pasti ada aja teman-teman risiko atau problem ya di lapangan teman-teman, ya seperti yang pertama tadi. Jadi kita mendapati atau menemukan alamat yang tidak lengkap dan nomor handphonenya itu tidak terdaftar. Pasti teman-teman ketika kita sudah sampai di lapangan, mau tidak mau kita harus berusaha menemukan si konsumen tersebut teman-teman, dengan opsi atau pilihan kita harus sesering mungkin berinteraksi dengan para warga sekitar teman-teman. Jadi kita harus menanyakan, misalnya si A ini, Bu kenal enggak? Ada si ibu teh misalnya, oh nggak kenal deh. Nah itu kan pasti kita menanyakan lagi ke orang lain gitu teman-teman. Nah itu sangat-sangat pusing dan memakan waktu ya teman-teman. Nah begitulah risiko pertama menjadi kurir paket ekspedisi teman-teman. Oke teman-teman, yang kedua itu suka duka menjadi kurir paket itu ketika kita mendapati paket rusak atau hilang teman-teman. Nah kita harus menggantinya. Iya betul, karena resiko pekerjaan sebagai kurir seperti itu teman-teman. Kalau kita misalnya membawa paket atau barang tersebut ya teman-teman, usahain si paket atau barang tersebut itu harus benar-benar aman ya teman-teman. Kalau misalnya kita ditaruh di depan, maka kita harus sesering mungkin mengecek paket-paket tersebut, apalagi yang kalau misalnya kita itu ditaruh di belakang teman-teman. Nah kita benar-benar harus sesering mungkin mengecek paket, terutama yang disimpan di belakang motor teman-teman, karena kita tidak tahu teman-teman bagaimana kondisi jalan di lapangan. Bisa saja ketika di lapangan jalannya itu jelek, si paket tersebut itu jatuh gitu kan ya. Kemudian ketika jatuhnya itu kita tidak tahu teman-teman si paket tersebut ya. Nah kemudian ketika misalnya kita sudah jauh, mau tidak mau kan kita berusaha ya, biasanya kita itu suka kembali lagi ke jalur awal. Dan misalnya kita itu kembali lagi ke jalur awal, si paket tersebut kita cari-cari tidak ditemukan. Nah itu diindikasikan paket tersebut hilang. Maka kita sebagai kurir harus bertanggung jawab untuk menggantinya ya.
Kemudian teman-teman, yang ketiga itu kita harus siap ketika cuaca turun hujan, teman-teman. Nah, mungkin kita sudah tahu ya bahwasanya hujan itu membawa berkah, teman-teman. Tetapi untuk sebagian kurir itu hal yang tidak diinginkan, teman-teman, apalagi buat kurir pemula ya, teman-teman, yang misalnya baru pertama kali dia bekerja sebagai kurir. Pasti dalam hati dan pikirannya itu tidak tenang, alias panik, teman-teman. Panik nggak? Panik lah, masa enggak kan gitu kan. Soalnya baru pertama ngirim, baru pertama juga turun ke lokasi, sudah hujan besar, teman-teman. Nah, itu jadi kehambat, pengiriman kita itu agak terhambat ya, teman-teman, dikarenakan hujan. Kalau misalnya kita paksain, takut paket rusak, teman-teman. Jadi mau tidak mau kita harus meneduh dulu ya, nunggu hujan itu berhenti, teman-teman. Nah, begitulah teman-teman risiko bekerja sebagai kurir paket ekspedisi. Kemudian yang keempat, teman-teman, kita harus menikmati ketika cuaca itu panas, teman-teman. Nah, kita itu, teman-teman, harus siap menerima dan menikmati ketika cuaca itu sangat-sangat panas, teman-teman. Nah, kita harus selalu bersemangat ya dalam menjalankan tugas mengantarkan paket-paket ke pelanggan, teman-teman. Walaupun cuaca panas, walaupun cuacanya hujan, tetap kita harus bersemangat dalam menjalankan tugas mengantarkan paket-paket tersebut, teman-teman. Dan kita harus menerima apapun resiko di lapangan gitu, teman-teman. Ya seperti tadi, entah itu hujan, entah itu panas, kita harus menikmati ya, menjalani proses tersebut, teman-teman. Oke, teman-teman, yang kelima itu orang lain yang menjual barang, kita yang kena komplain atau kita yang kena omel-omelannya, teman-teman. Nah, begitulah teman-teman resiko menjadi kurir paket ekspedisi. Jadi orang lain yang menjual barang, terkadang orang tersebut yang membeli paket itu tidak tahu SOP-nya, teman-teman. SOP COD, SOP pengembalian barang. Yang dia tahu itu komplain aja ke kurir. Ingat ya, teman-teman, kurir itu cuman kerjanya mengantarkan barang, teman-teman. Siap. Jadi teman-teman, nah seperti itu, teman-teman. Jadi tugas kurir itu, sekali lagi saya tekankan, cuma mengantarkan barang, teman-teman. Adapun pesanan yang Bapak Ibu terima tidak sesuai, maka Ibu dan Bapak harus komplain ke pihak toko. Jangan sampai Ibu dan Bapak marah-marah ke kurir yang mengantarkan paket tersebut, teman-teman, karena itu bukan kesalahan si kurir. Oke, teman-teman, sekali lagi semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.